Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Suara saya jelas, Mas Andi? Jelas, Dok. Jelas ya. Baik, sebuah kehormatan buat saya bisa sharing pada kesempatan pagi ini tentang culture transformation. Ya, saya ingin sedikit memberikan disclaimer barangkali ya. Soalnya mungkin ada beberapa teman-teman peserta yang dalam tanda kutip masih bingung dengan definisi culture di materi kita pada kesempatan pagi ini. Tadi udah disinggung oleh Mas Andi bahwa culture yang dimaksud di sini bukan kayak tarian begitu ya, atau pencak silat gitu ya, atau makanan khas tertentu gitu. Bukan itu yang dimaksud budaya di sini, tapi lebih kepada budaya organisasi ya. Jadi dalam diskursus organizational transformation atau transformasi organisasi itu budaya memegang peranan penting. Jadi bukan hanya sebuah bangsa, bukan hanya sebuah komunitas, ternyata organisasi itu punya budaya tertentu ya. Misalnya pesawat Garuda sama pesawat Lion. Maskapai Garuda sama Lion tuh budayanya udah kelihatan tuh ya. Ya kan? Kemudian turun ya, kemudian handling bagasi ya, kemudian ketepatan waktu, handling komplain ya, itu semuanya menentukan budaya. Rumah sakit misalnya ya, rumah sakit A sama rumah sakit B, Anda masuk rumah sakit A sama rumah sakit B, itu tentu Anda punya taste, punya rasa gitu ya. Nah, yang menentukan itu adalah budaya. Kecepatan di loketnya bagaimana, kecepatan perawatnya, apakah di situ keluarga itu masih berperan atau perawatnya yang lebih banyak berperan ya, handling komplainnya bagaimana, dokternya tepat waktu atau tidak, polinya kosong atau tidak, dokter spesialisnya ada atau digantikan sama dokter umum. Nah, itu menentukan budaya-budaya di dalam organisasi. Ya, sekolah juga begitu. Sekolah itu punya budaya organisasi. Nah, biasanya budaya ini erat kaitannya memang dengan soft skill ya, dengan value, dengan sesuatu yang tidak tampak, intangible. Walaupun nanti dalam slide saya budaya itu sesungguhnya tidak hanya sesuatu yang intangible, justru bisa dilihat misalnya dari pakaian, dari bentuk rumah sakit, dari bangunan, ya seperti itu kira-kira. Ya, itu sebuah gambaran supaya kita memiliki persepsi yang sama tentang apa itu culture dalam materi kita pada pagi ini. Ya, kira-kira gitu ya. Baik, ini saya lihat banyak sekali nih ya, bahkan ada yang mendirect message juga ke saya nih. Ya. Oke, saya share screen ya, Mas Andi. Siap, Dok. Ada 186 orang. Bisa terlihat, Mas Andi? Iya, bisa. Oke. Ibu ya, jadi ini lebih ke apa ya, knowledge ya barangkali ya, lebih ke knowledge, tapi saya berusaha untuk bisa menyampaikan dengan lebih apa ya, lebih interaktif barangkali ya. Baik, kebetulan saya kira-kira tahun berapa ya, 2000 belum pandemi ya, 2018 atau 2019, 2019 mungkin ya. Itu sempat mengambil sertifikasi corporate culture spesialis, jadi bagaimana menjadi seorang spesialis dalam perubahan budaya. Dan memang tesis saya S2 dulu itu tentang pengembangan model budaya organisasi bagi rumah sakit. Ya, jadi memang saya sejak tahun 2000 sudah memperdalam tentang organizational culture atau corporate culture. Jadi cukup lumayan lama ya, sudah hampir 21 tahun berkecimpung di perubahan budaya. Mungkin di sini ada teman-teman Kementerian Keuangan juga. Saya juga menulis di buku berkah modernisasi Kementerian Keuangan karena sejak tahun 2008 kebetulan saya cukup intens waktu itu mendampingi Kisda untuk bisa melakukan perubahan budaya di Kementerian Keuangan terutama di Direktorat Jenderal Pajak ya. Sampai kemudian Kementerian Keuangan memiliki nilai-nilai yang terus diinternalisasi sampai sekarang ya, integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Jadi saya memang sudah ngelontok di luar kepala karena saking seringnya mendampingi mereka. Bahkan saya lebih apal nilai Kementerian Keuangan daripada Kementerian Kesehatan ya, padahal saya dokter itu ya. Nah, kira-kira gitu. Menariknya adalah dinamika perubahan budaya itu luar biasa. Ya, jadi tidak
tidak mudah ya, sebagaimana kita lah. Jangankan sebuah organisasi ya, manusia saja itu motivasinya naik turun gitu. Kadang-kadang naik setinggi-tingginya, kadang-kadang juga bisa turun serendah-rendahnya ya, nauzubillah min dzalik. Sama juga dengan organisasi itu. Organisasi itu kadang semangatnya luar biasa, kadang juga semangatnya bisa turun dalam perubahan budaya itu. Makanya tidak ada ceritanya perubahan budaya itu seperti membalik telapak tangan. Ada sebuah buku yang menyatakan bahwa rata-rata minimal perubahan budaya itu baru kelihatan dampaknya setelah 4 tahun. Jadi jangan ngimpi Anda melakukan transformasi budaya 1 tahun terus tiba-tiba organisasi bisa berubah itu. Ya itu agak sedikit apa ya, mungkin wishful thinking barangkali ya. Jadi pikiran yang agak mengada-ada gitu. Jadi by theoretically itu perubahan budaya minimal 4 tahun. Bahkan ada yang mengatakan budaya itu bisa bagus jika bahkan lebih daripada itu. Ya, kira-kira gitu. Ini sebagai apa ya, motivasi lah buat teman-teman yang sekarang mungkin mimpin organisasi. Baik, saya mulai dari hal sederhana. Saya mau tanya, mungkin di sini bisa di-chat, ada nggak yang pernah ngalamin ya, terutama teman-teman yang hidup di Jabodetabek ya, ngalamin kereta api itu modelnya masih kayak gini nih. Jadi orang tuh pada naik di atap gitu ya, orang tuh pada gelantungan gitu. Nah, hal seperti ini bertahan selama bertahun-tahun, Bapak Ibu. Bertahan selama bertahun-tahun. Saya sendiri dulu waktu itu zaman nggak enak ya. Bentar, internet saya mudah-mudahan masih stabil nih. Jadi zaman nggak enak, nggak punya uang yang cukup gitu, saya taruh dompet, kecopetan juga di KRL ya, kereta api listrik. Sekarang namanya komuter line ya. Jadi zaman dulu itu luar biasa. Bahkan saya pernah waktu zaman itu naik kereta api Mata Remaja. Tahu ya kereta api Mata Remaja? Mungkin Mas Andi pernah naik tuh. Senen stasiun Malang ke Senen. Ya, itu kereta api paling sopan sedunia karena dia selalu memberikan kesempatan kereta api lain untuk lewat duluan ya. Makanya dia sampai Senen itu selalu siang lama gitu. Oh, itu langganan saya katanya. Pak Mahfud Effendi. Jadi saya dulu pernah ya zaman nggak enak dulu itu beli Silver Queen Bapak Ibu ceritanya. Saya taruh di tas pinggang, naik Mata Remaja harga 30.000 kan nggak ada AC-nya ya. Nah pada saat itu ya Allah saya itu sudah ya beli Silver Queen itu susahnya luar biasa lah ya. Kira-kira terus saya eman-eman kan nanti aja deh sampai Jawa Tengah tuh saya makan gitu. Ternyata ketika saya ambil Silver Queen itu jadi susu coklat Bapak Ibu ya, saking panasnya nggak karu-karuan di kereta api Mata Remaja itu. Itu sebuah pengalaman. Belum toiletnya, masya Allah baunya, ya kan. Kemudian sepanjang jalan itu nggak bisa tidur Bapak Ibu karena jualan itu selalu ada, mulai dari kacang, pop mie, kaos kaki, ya semuanya itu jualan nggak pernah berhenti itu. Ya tahu Sumedang, ya toh macam-macam. Nah ini sebuah gambaran bahwa ternyata sebuah organisasi itu pernah mengalami, ya Allah sedih sekali Pak Arief, HP sampai hilang lah itu ya. Itu Pak Arief yang tadi itu ya, Masya Allah luar biasa. Memang begitulah, sering banget juga lah ini Bu Maria Ulfa. Jadi teman-teman yang menjadi trainer ya suka naik kereta itu mesti pernah mengalami masa-masa tidak enaknya PT KAI gitu. Sama seperti komuter lain ini. Bahkan PT KAI itu Bapak Ibu itu pernah rugi bersih ya, nggak tahu ya teman-teman akuntansi ono tuh istilah rugi bersih ya. Seingat saya adanya laba bersih ya. Ini saya ngambil di datanya PT KAI aja. Jadi mereka itu pernah rugi 83,5 miliar pada tahun 2008. Nah, kemudian mereka mengalami sebuah transformasi sehingga mereka menjadi laba 154,8 miliar pada tahun 2009. Ya, coba dibayangkan ya, ruginya minus 83, tiba-tiba labanya 54 miliar. Nah, per 2013 besar 500. Siapa yang kira-kira masih ingat orang di perubahan PT KAI ini? Ayo.
jasanya besar sekali dalam transformasi Kementerian Keuangan, baik di DJP, di Bea Cukai ya. Sekarang naik nyaman banget dan murah. John mengandalkan ya, ada yang mengatakan Ignatius Jonan. Jadi selalu ada hatta rajasa, wah, ya macam-macam nih. Selalu ada ternyata orang-orang di balik siapa? Ignatius Jonan. Nah, ini orangnya, ya Jonan ini. Silakan Anda nanti baca atau mendengarkan wawancara Jonan dengan ini Helmi Yahya. Itu menarik sekali. Jadi Jonan itu kan sebetulnya seorang bankir ya, saya ingat saya dari luar gitu. Dia pernah kerja di perusahaan luar dan memang bertangan dingin gitu. Nah, ketika beliau itu diminta oleh Menteri BUMN saat itu, ya Pak Dahlan Iskan kalau saya tidak salah ya. Jadi beliau diminta untuk memperbaiki PT KAI itu, beliau langsung bicara sama istrinya bahwa saya akan jarang pulang ke rumah. Itu ada di wawancaranya Jonan dengan Hatta Rajasa. Bahkan bisa dihitung dengan jari bagaimana dia, bahasa kita, bahasa Islamnya itu mewakafkan hidupnya. Yang ngapunten ya, kita tuh kadang-kadang value kita mungkin Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih ya, tapi kadang-kadang diri kita ini yang agak kurang bisa menjalankannya ya. Jadi memang beliau itu luar biasa sekali itu, mewakafkan hidupnya itu untuk betul-betul mentransformasi PT KAI. 3 minggu yang lalu beliau cerita pengalaman di KAI saat acara ICV. Oh ini ya teman-teman di pajak ini, KPPPMB ini ya. PMB itu kalau nggak salah wajib pajak besar gitu Pak Arif Rudiansyah ya. Jadi memang luar biasa ya. Banyak sekali wawancara-wawancara beliau memang yang saya ingat dan mungkin paling komprehensif adalah dengan Helmi Yahya. Jadi Anda bisa pelajari, kita bisa belajar dari siapa saja dan bisa juga kita terapkan dan kita islamisasi begitu ya. Nah, di sini saya ingin menyatakan ini prinsip dalam perubahan budaya teman-teman semuanya. Kalau Anda sekarang berada di sekolah, Anda berada di rumah sekalipun bahkan, Anda berada di organisasi Anda. Tolong ini digarisbawahi. Perubahan budaya itu harus top down. Ini tolong digarisbawahi. Tidak ada perubahan budaya itu bottom up, itu tidak pernah ada. Ya, jadi perubahan budaya itu harus top down. Yang kalau owner yang melakukan, ya kalau itu perusahaan swasta gitu. Jadi tidak ada ceritanya, saya itu ditanya gimana dok kita membangun budaya itu bottom up, itu tidak ada. Ya, semua perubahan budaya itu sifatnya top down. Kenapa BUMN memiliki nilai namanya akhlak? Ya karena dari Pak Erick Thohir itu akhlak itu. Ya itu kan kata-katanya Pak Erick Thohir ketika Garuda waktu itu disisipi apa itu ya Harley Davidson sama sepeda Brompton kan kalau nggak salah kan. Kemudian Pak Erick Thohir mengatakan ya mbok ya kita itu akhlaknya di mana ya. Nah, kemudian itu menjadi nilai BUMN kan sampai sekarang ya. Jadi begitu, top down, tidak ada istilah bottom up dalam perubahan budaya. Ya ini penting sekali karena prinsip ini harus dipahami. Banyak yang cerita ke saya begini, dok, kita tuh sudah undang Dr. Arif, sudah undang Kubik Leadership, Inalit, ESQ, Pak Ari Ginanjar. Tapi kenapa perubahan itu hanya bertahan 1 bulan, dok? Kenapa perubahan itu hanya bertahan 3 bulan? Saya jawab, biasanya leadernya tidak mendukung perubahan. Itu jawabannya. Ya, jadi biasanya leadernya tidak mendukung perubahan. Nanti saya tunjukkan berapa rumusnya, berapa persentase leader itu menjadi sangat penting dalam perubahan budaya sebuah organisasi. Ya, kira-kira gitu. Nah, bayangkan ada seorang leader ya yang sampai ketiduran di kereta api ekonomi. Dan ini bukan pencitraan ini. Ya ini bukan pencitraan. Jadi beliau tuh betul-betul ketiduran di kereta ekonomi, saking capeknya. Ya saya jadi ingat tuh, kira-kira 3 minggu yang lalu tuh, saya rapat sama Pak Ferry itu sampai ketiduran di depan Zoom-nya udah mati. Ya, kebangun jam 12 malam. Terus harus rapat sampai malam ya dengan tim Inalit sampai ketiduran.
Jadi berdamai dengan keletihan dalam sebuah perubahan itu sebuah keniscayaan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau berdamai dengan rasa capek, kita nggak mau berdamai dengan rasa letih, ya kita tidak akan pernah bisa melakukan sebuah perubahan, tidak akan pernah melakukan sebuah transformasi, karena transformasi itu energinya gede, energinya besar. Kalau kita nggak punya energi, ya maka kita tidak akan pernah bisa transformasi sebuah organisasi. Saya kira teman-teman di sini yang pernah jadi seorang pemimpin, ya mulai dari pemimpin ya taruhlah ketua regu kancil pramuka, ketua OSIS ya sampai dengan direktur gitu ya, atau memimpin sebuah instansi, pernah ngalamin lah bagaimana energinya itu betul-betul dibutuhkan saat kita menjadi seorang pemimpin. Bahkan katanya 80% anak buah itu selalu membicarakan pemimpin gitu ya. Jadi pemimpin tuh harus siap telinganya terbakar, harus siap dicaci maki, harus siap dihina, ya apapun yang dilakukan selalu ada yang mengkritik, tidak bisa memuaskan semua pihak, ya. Itulah kehidupan seorang leader, ya kehidupan seorang pemimpin. Nah, ini penting sekali yang disebut dengan VSL konsep. Ini menjawab kenapa training itu tidak cukup, kenapa value itu tidak cukup. Walaupun value itu menjadi basic dalam budaya organisasi. Jawabannya ada di sini. Ini dari Barrett Value Center ya. Teman-teman bisa cari websitenya Barrett Value Center. Kalau teman-teman ingin mengambil sertifikasi internasional ya tempatnya di Barrett ini biasanya ya untuk corporate culture ya, untuk pembentukan nilai-nilai organisasi. Ini termasuk menurut saya sekarang mungkin dia number one consultant lah ya untuk pembentukan nilai-nilai dalam organisasi. Saya sendiri belum ngambil international certification-nya, saya baru yang BNSP ya di Indonesia lewat ACT Consulting untuk Certified Corporate Specialist ya. Jadi teman-teman semuanya, perubahan atau transformasi organisasi secara sederhana ya, nanti ada rumus lebih lengkapnya ada di belakang. Tapi secara sederhana saja. Kalau perubahan itu 100%, maka leader itu perannya 40% sendiri. Ya, dari pembentukan budaya, pembentukan budaya baru, transformasi baru dalam organisasi, itu peran leader itu sampai 40%. Hampir separuh itu peran leader. Makanya tadi saya bilang BUMN itu tergantung Pak Erick Thohir udah, ya kan? Kemudian Kementerian Keuangan ya tergantung Bu Sri Mulyani gitu ya. Jadi 40% tuh ini Indonesia ya tergantung Pak Jokowi gitu ya. Jadi 40% tuh leader. Baru 35% itu sistem, regulation, SOP, policy ya. Baru yang 25% itu values. Ya. Jadi budaya itu sebetulnya banyak bekerja di tataran values Bapak Ibu. Ya, di tataran values ini. Nah ini ya di tataran values ini. Kita nanti biasanya kalau saya konsultan budaya sama Mas Andi ini itu banyak bicaranya di tataran yang 25% ini. Kita biasanya tidak akan berani melakukan apapun atau menggaransi apapun yang 25% ini kalau leadernya tidak mendukung, agak berat buat kita. Jadi biasanya yang mengundang konsultan budaya itu leadernya gitu. Leadernya yang mau dirubah gitu. Kalau leadernya yang nggak mau berubah nggak bisa. Kalau bagian diklatnya yang ngundang, leadernya bahkan nggak tahu apa-apa tentang program budaya atau internalisasi nilai, nggak akan jalan. Ya, dan ini tolong dipahami baik-baik ini rumus ini ya, VSL konsep ini. Jadi values 25%, sistem 35%, kemudian leader itu 40%. Kalau leadernya tidak mendukung, tidak akan pernah terjadi perubahan budaya organisasi. Ya. Ini yang perlu sama-sama kita pahami. Oke. Manage the values of the corporation. Ya, jadi memang kita sebagai seorang leader itu yang harus bisa memanage nilai. Nilai itu apa nanti saya akan jelaskan. Masih jelas Pak Andi suara saya? Sangat jelas, Dok. Jelas ya, oke. Saya ingin kita discuss di chat ya. Ini mungkin semua sudah tahu namanya Lee Kuan Yew. Seorang leader yang sangat berperan dalam menjadikan Singapura menjadi negara yang mungkin menurut saya di dunia ini termasuk yang terbaik ya, negara kota. Bahkan dulu saya ingat banget waktu daftar LPDP, cari beasiswa itu,
yang termasuk dalam 100 universitas terkemuka dunia, gitu. Bahkan mungkin 50 universitas terkemuka dunia, gitu ya. Dari Asia itu yang paling tinggi itu hampir selalu NUS, gitu ya, National University of Singapore. Jadi mereka itu memiliki memang ranking yang luar biasa. Nah, saya ingin teman-teman coba bisa menulis di chat apa yang menarik dari gambar ini. Ada yang enggak yang memiliki pendapat ya, mungkin di chat gitu. Yang menarik apa sih dari gambar ini? Ketika Anda melihat seorang Lee Kuan Yew ya berada di barisan bersama dengan mungkin anak buahnya gitu ya, bersama dengan orang-orang yang anak buahnya yang mungkin secara usia lebih muda. Silakan, saya tunggu. Ada nggak pendapat ketika Anda melihat gambar ini, apa yang terbersit di dalam benak Anda? Yang lain pakai teropong, dia nggak pakai. Yes, Pak Bambang. Betul. Menunjukkan mimpi, Pak Firmansyah, atau visi. Saat orang lain memandang sesuatu yang jauh, beliau konsentrasi pada yang dekat. Mungkin rendah hati, Bu Khairina. Iya, Pak Mujib, beliau melihat sesuatu dari sisi yang lain. Yes. Melihat secara langsung. Yes. Dia mengamati langsung. Oke, ya. Masya Allah, ini luar biasa nih pesertanya pada pagi ini ya. Aktif. Untuk mengetahui kondisi detail tidak harus dilakukan sendiri. Oke, ya, banyak pendapat ini ya. Sama-sama belajar. Yes, oke. Mengamati secara keseluruhan, melihat lebih luas. Oh, Masya Allah ini ya. Pemimpin yang mau mendengar bawahannya. Yes. Ternyata dari satu gambar ini banyak sekali pendapat ya. Nggak punya teropong. Melihat secara langsung. Pemimpin harus bersama anak buah. Oke, baik. Jadi di sini yang paling kelihatan adalah Lee Kuan Yew adalah orang yang paling tua. Itu kita semua sepakat. Dengan mata telanjang lebih objektif, yes. Jadi dia itu paling tua ya dibanding teman-teman lainnya. Tetapi yang unik justru dia tidak menggunakan alat bantu sama sekali. Ya dibanding dengan orang lain yang sudah menggunakan teropong. Nah, setiap orang yang menjawab tentu memiliki persepsi beda-beda dan itu tidak salah ya. Nah, yang menarik adalah kenapa dia tidak pakai teropong? Padahal harusnya matanya beliau itu mata yang mungkin tidak terlalu tajam dibanding yang muda-muda gitu. Ya kan? Nah, barangkali kita kan nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya ya. Barangkali Lee Kuan Yew itu tidak butuh teropong karena apa yang dia lihat itu sudah ada di dalam pikirannya. Ya, apa yang dia lihat, yang dilihat oleh teman-teman yang lain, anak buahnya yang lain, itu sudah ada dalam imajinasinya. Sudah ada dalam pikirannya gitu. Ya sudah melihatnya. Sebagaimana ketika Walt Disney, Mrs. Walt Disney itu ditanya oleh wartawan ketika suaminya sudah meninggal. Ya, monggo yang ada acara lain silakan ya. Jadi ketika Mrs. Walt Disney itu ditanya, Mrs. Walt, gimana menurut Anda, pandangan Anda, kalau suami Anda masih hidup dan melihat Disneyland ini, menurut Anda bagaimana? Maka jawaban Mrs. Walt ini, oh suami saya sudah melihatnya di dalam pikirannya. Nah ini visioner, betul ya Bu Ana Mira. Jadi pemimpin itu harus memahami pulau impian. Atau dalam bahasa budaya itu desired culture. Kira-kira budaya kayak apa ya yang akan ada di dalam organisasi saya? Cara ngomongnya bagaimana? Ya kan mereka cara berinteraksinya seperti apa? Mereka ketemu pelanggannya kayak bagaimana? Mereka melayani pelanggan sudah melihat imajinasinya, sudah melihat impiannya dalam imajinasi. Ya, sekali lagi ini memperkuat bahwa sebuah perubahan tidak mungkin dilakukan kecuali secara top down. Jadi harus ada peran pemimpin yang sangat besar dalam membangun sebuah budaya organisasi. Oke, syukur-syukur kalau misalnya pemimpinnya ini sekaligus dulunya adalah pendiri biasanya. Jadi memang pendiri itu memiliki apa ya peran khusus dalam membuat sebuah budaya organisasi atau membangun sebuah budaya organisasi. Ya, kira-kira begitu. Nah, ada seorang ahli perubahan ya namanya John Kotter ya, terkenal sekali ini konsep ini. Itu ada bukunya The Heart of Change ya. Cuman saya tidak menjelaskan tentang tahapan-tahapan perubahan menurut Kotter ya.
Saya lebih banyak nanti melihatnya dalam diskursus budaya, karena Kotter itu juga memiliki tahapan-tahapan perubahan budaya. 10% transformasi itu yang pernah dilakukan itu gagal karena hanya menggunakan kepala, tidak menggunakan hati, gitu ya. Pemimpin yang berhasil dalam melakukan transformasi adalah mereka yang melibatkan hati atau heart. Ya, itu yang dilakukan juga oleh Pak Jonan di KAI. Jadi beliau itu melibatkan hati dalam membuat sebuah perubahan. Oh, ini ada pendapat dari Bu Sri. Percaya dirinya besar karena yakin akan dirinya pengalaman. Oke, betul. Jadi beliau itu sangat memiliki apa ya, self confident barangkali ya, kepercayaan diri yang luar biasa sekali. Oke, kembali ke sini. Jadi perubahan budaya itu memang harus melibatkan sisi hati. Kalau kita di dalam Islam itu barangkali sisi ruhiyahnya itu harus dikuatkan. Ya, makanya memang value atau nilai itu memang harus digali betul-betul, harus diinternalisasikan berulang kali. Ya, supaya dia masuk dalam bentuk sebuah program dalam diri karyawan itu ya. Dan ini tidak mudah, teman-teman. Ya, pengalaman saya udah bertahun-tahun tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Buktinya KAI juga bisa berubah, Kemenkeu juga bisa berubah dengan segala kelebihan kekurangannya, ya. Dan itu ketika mulai mahasiswa sampai dengan sekarang, ya, bagaimana Fakultas Kedokteran Brawijaya yang dulu mungkin barangkali tidak terlalu diperhitungkan, sekarang ya lumayan lah ya, beberapa kali juga menyumbang BIMNAS ya, kemudian penelitian biomediknya juga sudah sangat terkenal ya, dan seterusnya ya, hakinya juga banyak. Nah, itu perubahan budaya itu seperti itu, dan dimulai dari dekannya, memang dimulai dari pemimpinnya. Dulu saya ingat zaman saya mahasiswa mulai dari Prof. Hidayat, SPOT, Prof. Ahmad Rudianto, SPPD, itu saya tahu betul bagaimana Dr. Tatong ya, bagaimana beliau-beliau ini yang memang dulu awalnya mengawal perubahan dengan hati mereka. Mungkin ada pertanyaan ke saya begini, gimana sih Dok dengan hati itu konkretnya itu kayak apa? Kalau saya gampangnya begini, seorang pemimpin yang bekerja, seorang karyawan yang bekerja dengan hati, dalam tanda kutip, itu biasanya mereka bekerja tanpa pamrih, Bapak Ibu. Itu aja ya, jadi mereka bekerja tanpa pamrih, dipuji nggak dipuji mereka bekerja, pulang kadang-kadang mereka paling sore, anak buahnya sudah pulang duluan, dan itu yang saya balik lagi pengajian ke kampus, beliau itu belum pulang itu. Bahkan saya ketika saya pulang pengajian hampir maghrib, beliau juga baru pulang ke rumahnya. Padahal rumahnya beliau itu di Kepanjen ya, Dokter Tatong. Itu saya ingat betul tuh. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata ya pemimpin itu bekerja dengan hati itu ketika dia sudah selesai dengan dunia, Bapak Ibu. Ya, tolong digarisbawahi ya. Dia bukan nggak butuh dunia gitu. Dia sudah selesai dengan dunia. Orang yang sudah selesai dengan dunia itu bukan karena dunianya banyak loh, tapi karena dia tidak pernah melekat dengan dunia. Ini tolong digarisbawahi. Nah, ini ya ada tambahan. Punya jiwa altruistik, betul Bu Yeni. Dia punya jiwa altruistik. Jadi kepuasan dia itu bukan ketika dia itu apa ya mendapatkan gaji besar. Kepuasan dia itu ketika keberadaannya itu bermakna. Jadi jangan sampai ada peserta sekolah kepemimpinan ketika jadi pemimpin ya, ada dan tiadanya Anda itu sama aja gitu loh. Jangan sampai ada Anda dan tidak ada Anda, organisasi Anda itu sama, jangan sampai begitu. Bahkan ada seorang tuh yang ada dia organisasinya bagus, nggak ada dia lebih bagus gitu ya. Wah, ini lebih-lebih lagi nih. Oke, makanya Rasulullah pernah bersabda khairun nas anfa'uhum linnas tuh kayak begitu. Ketika kita dikasih amanah berupa kepemimpinan, rubah budayanya sebisa mungkin walaupun itu Sinyal agak lemot ya, Dokter Aris.
Udah masuk lagi, Dok. Halo? Ya, Ya, maaf ini kebetulan saya baru pindah rumah, jadi wifi-nya ini yang tinggalan sebelumnya, jadi kayaknya entah perlu di-upgrade atau apa ya. Saya mohon maaf jika ada ketidaknyamanan ya. Sekarang udah jelas ya? jelas, Dok. Oke. Mohon maaf. Saya lanjut ya. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Kira-kira begitu. Baik. Nah, ini gambaran yang lebih total. Kalau tadi kan ada namanya VSL ya, ada value, kemudian apa struktur atau sistem, sistem atau struktur dan leader ya. Nah, kalau gambaran yang lebih jelasnya itu kayak begini. Seorang leader itu harus punya destinasi yang spesifik, ibarat kapal ya. Kita itu adalah sebuah kapal gitu. Maka leader itu harus jadi nakoda yang terampil. Nah, nakoda yang terampil itu ya diwakili oleh sebuah konsep ya. Kalau saya sukanya pakai transformational leader. Ya kan? Jadi pemimpin itu ada dua tipe. Ada yang transformasional, ada yang transaksional, ya kan? Ada yang transformasional, ada yang transaksional. Yang transformasional itu lebih inspiratif gitu sifat kepemimpinannya. Sedangkan yang transaksional itu lebih transaksi gitu. Ya wes awakmu ngerewangi aku opo, engko tak kei opo gitu. Kamu mau bantu aku apa, nanti saya kasih apa. Kalau bantunya lebih banyak, maka saya kasihnya lebih banyak. Itu transaksi itu. Model yang utama adalah transformational leader. Cirinya transformational leader itu adalah dia bisa memberikan influence, menjadi seorang role model. Dia bisa meningkatkan knowledge anak buahnya, ya. Dia mau untuk mengupgrade dirinya, mengupgrade knowledge-nya. Kemudian dia bisa memotivasi anak buahnya, menginspirasi anak buahnya. Nah, kayak Jonan itu model transformational leader itu. Ya, apakah ada transaksinya? Ada juga ya. Jadi tetap ada transaksi, tapi tidak yang utama. Jangan sampai kemudian kita menjadi pemimpin itu menjadikan transaksi itu sebagai yang utama. Anda melupakan value, merupakan role model. Ya, gak apa-apa, masih aku telat-telat, yang penting gue tak kayak duit anak buahku. Nah, kayak gitu tuh enggak boleh. Ya, tetaplah berjuanglah untuk bisa menjadi seorang leader yang transformatif. Ya. Nah, berikutnya seorang leader harus punya misi, visi, goal. Ini saya pikir udah clear ya. Nah, kemudian kalau di konsepnya ACT itu ya, transformasi itu bisa didekati dari dua pendekatan. Ya, ini jalan bareng. Yang pertama namanya culture transformation, yang kedua namanya business transformation. Nah, kalau yang culture ini bicara yang 25% tadi itu, yang value itu. Sedangkan yang business transformation itu bicara yang 35%. Masih ingat ya tadi ya, tentang sistem, tentang struktur, tentang strategi, tentang S tadi itu, ya. Nah, sedangkan leader itu 40%, itu kita berbicara tentang mission, vision, goals, dan execution. Ya, sehingga bisa digabungkan dalam sebuah model seperti ini. Ya, jadi saya ulang, yang culture transformation itu 25%, yang business transformation 35%, sedangkan yang tengah ini, yang transformational leader ini 40%. Oke, jadi culture tok itu tidak cukup. Culture saja itu tidak cukup. Harus ada business transformation-nya, ya, strukturnya dirubah, strateginya dirubah, sistemnya yang paling mudah itu sistem remunerasi misalnya. Itu harus dirubah bersamaan dengan adanya perubahan budaya, biasanya begitu yang memang dilakukan, ya. Berjalan beriringan, ya. Tapi itu pun tidak berjalan kalau tidak ada komitmen dari pemimpin. Ya, nanti takutnya nilai itu hanya sekedar slogan, Bapak Ibu. Ya lapo sih aku kudu jujur, orang pemimpinku ya nggak jujur, misalnya seperti itu. Ya, makanya bagaimanapun juga fungsi pemimpin itu bisa mencakup 40% dari fungsi perubahan. Ya. Ini yang disebut dengan total transformational model. Ya, kira-kira begitu. Oke. Manusia perlu core values. Nah, sebelum saya mulai barangkali saya ingin stop share dulu. Nah, saya ingin Bapak Ibu menulis di chat ya, sebanyak-banyaknya yang menulis. Kalau belum 30 yang menulis, saya nggak akan maju. Gitu ya.
Coba diingat-ingat sejak Anda kecil sampai dengan hari ini. Carilah satu nilai yang Anda ingat dari orang tua Anda. Satu nilai aja. Misalnya saya ya. Saya nilai dari orang tua saya itu adalah pantang menyerah. Itu nilainya orang tua saya. Nah, coba tulis satu nilai aja dari orang tua Anda yang Anda masih ingat sampai sekarang. Yang kalau Anda lakukan, itu Anda bisa sukses. Oh, ini banyak nih yang nulis nih. Masya Allah nih. Ada jujur, ya, ada kerja keras, ya, ada tulus, ada yang ternyata jujur itu luar biasa banyaknya ya. Disiplin, ya, Masya Allah, luar biasa nih. Sabar, Bapak itu sabar, pemberani, ikhlas, peduli sama orang lain. Jangan takut kalau kamu benar gitu ya. Sabar gitu, jago, ajine diri. Wah, luar biasa. Semangat pantang menyerah, sabar, kerja keras, kekeluargaan, peduli, jujur. Nah, Masya Allah. Ya, ikhlas, mandiri ini apa? Bagus nih, dermawan, kerja keras, tidak besar pasak daripada tiang. Ya, wah ini luar biasa nih. Ya, empati, istiqomah, fokus pada tujuan, terima kebenaran meski dari anak kecil sekalipun. Minta maaf, low profile, top, tegar, optimis, percaya diri, prima. Lagi Pak Andi top panggilan ya. Wah luar biasa, tegar, percaya diri, berjuang gigih, dermawan, empati, masya Allah. Makasih yang sudah. Apapun itu ilmu katon selalu bisa dipelajari. Jangan menyerah, gotong royong. Waduh, iya bagi angger alam obah mesti iso. Wah ini bagus ya. Pokoknya lek gelem obah mesti iso mamah. Asal mau bergerak pasti bisa makan, masya Allah. Luar biasa. Nah, sekarang kalau saya boleh jujur Bapak Ibu, ya, Anda tadi ketika mengingat nilai itu, pasti nilai itu menempel pada sebuah kisah. Betul apa enggak? Iya kan? Pasti nilai itu menempel pada sebuah cerita. Misal menulis sabar, pasti sedang membayangkan sebuah cerita. Ketika itu Bapak itu begini. Makanya Bapak itu sabar sekali sama saya. Saya ulang ya, ini kayaknya tadi agak terputus. Jadi ketika Bu Sri Suherning ini menjelaskan bapaknya itu sabar nilainya, pasti sedang mengingat cerita tertentu gitu. Betul apa enggak? Ya, selalu begitu. Jadi nilai itu tidak pernah muncul perilaku yang mungkin kita lihat berulang-ulang dalam sebuah episode cerita. Nah, makanya teman-teman semuanya banyak sekali pemimpin ya yang merubah budaya itu memang kekuatannya adalah pada cerita hidupnya, pada cerita perjuangan sebelumnya. Itulah kenapa di Al-Quran itu sepertiga isi Al-Quran adalah cerita. Jadi menurut Edgar Said, terkenal sekali ya teman-teman yang banyak berkecimpung di konsultan budaya pasti tahu dan pernah baca bukunya Edgar Said lah. Edgar Said itu bahkan mengatakan bahwa pemimpin yang bisa merubah budaya itu biasanya pemimpin yang suka bercerita ke sana kemari gitu. Cerita tentang perjuangan orang tuanya, cerita tentang perjuangan dirinya. Dia memiliki segudang cerita untuk bisa melekatkan value itu kepada organisasinya gitu. Nah, ya, ini barangkali saya cerita begini aja Bapak Ibu sudah ada yang neteskan air mata nih. Ingat bapaknya, cerita bapaknya dulu seperti apa, ya. Nah, kalau Anda bisa sampai meneteskan air mata, berarti nilai itu sudah terinternalisasi dalam diri Anda. Ya kan? Jadi nilai itu kalau sudah terinternalisasi, maka dia akan menggerakkan panca indera, Bapak Ibu. Ya, menggerakkan diri kita. Nah, itu kan Bu Yeni mengatakan betul sekali, Pak Dokter. Ini kalau saya lanjutkan, misalnya Bu Yeni saya ajak ngobrol gitu ya, gimana Bapak dulu ceritanya. Bu Yeni mungkin bisa sangat meneteskan air mata. Kenapa? Karena nilai itu butuh menginternalisasi dalam dirinya beliau itu. Ya, iya Bapak itu sangat sabar, Pak. Bapak itu saya ingat dulu waktu saya itu begini. Bapak itu nggak pernah marahin saya. Bapak selalu begini. Kan begitu. Ya, Bapak itu kerja keras dan seterusnya. Ya.
Jadi benar sekali ya ini kata Mbak Fatma dari Sambas juga. Nah, makanya kalau Anda, ini kan judulnya Sekolah Kepemimpinan ya, harapannya meningkatkan skill pemimpin Anda. Makanya Anda itu kalau lagi morning briefing ya, kemudian lagi ada pembukaan sambutan gitu. Kalau Anda bingung, Anda cerita aja gitu. Cerita tentang perjuangan orang tua Anda, tapi di cerita itu nanti di akhirnya Anda internalisasikan nilai organisasi Anda itu apa gitu. Misalnya salah satu nilai organisasi Anda adalah jujur atau integritas. Maka tolong Anda cari cerita tentang kejujuran dari diri Anda sendiri atau dari orang tua Anda. Caranya menginternalisasi itu seperti itu, Bapak Ibu. Ya, makanya nggak heran kalau Allah itu suka bercerita juga kepada kita. Karena dari cerita itu kita bisa belajar tentang value, kita bisa belajar tentang nilai. Bisa belajar tentang nilai. Ya syukur-syukur kalau Anda misalnya sekarang sedang membuat sebuah organisasi tertentu, cerita-cerita di organisasi itu dikumpulkan dalam bentuk buku gitu. Kayak di DJP itu ada namanya buku berkah modernisasi 1, 2 ya. Awal-awal perjuangan orang-orang pajak dalam transformasi ya, dalam menjadi kantor modern misalnya gitu ya. Itu cerita bagaimana sumber dari nilai, source of values gitu. Nah, ini ibu saya seorang pejuang tangguh, single parent, tapi mampu mengantar anaknya menjadi anak sukses. Nah, ini Masya Allah ini Bu Riri langsung keluar tuh, ya value-nya. Jadi value-nya adalah tangguh, gitu. Ya tangguh. Nah, jadi harapan saya, teman-teman semuanya, sebagaimana rumah tangga, sebagaimana orang tua, organisasi Anda itu harus. Halo, masih jelas? Jelas. Jelas ya? Dengar dari seseorang gitu, oh ternyata di organisasi kita tuh ada loh orangnya tuh yang begini gitu ya. Dari cerita sambil menulis, mantap itu. Masya Allah, betul ya, dari cerita sambil menulis memang harus begitu. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ikut berduka ya Pak Andi ya, Masya Allah. Bapak saya disingkirkan dan dibunuh orang, ya Allah. Kita doakan ya, mudah-mudahan Bapak beliau husnul khotimah karena perjuangannya. Nah ini ya, coba lihat nih. Subhanallah, kan luar biasa sekali nih. Mungkin sama Mas bisa di capture ini luar biasa nih ya. Mas Inalit dari Inalit ya. Jadi coba lihat ya perjuangan seorang bapak ya. Saya sengaja tidak open mic Pak Andi karena saya takutnya nanti malah membuat Anda flashback ya ke masa lalu ya. Tapi dengan melihat chat Anda ini saya bisa tahu ya bagaimana Bapak Anda dalam menjaga sebuah integritas ya. Bagaimana Bapak Anda dalam menjaga sebuah kejujuran ya. Nah itulah value Bapak Ibu. Jadi value-nya ayahnya Mas Andi ini, Pak Andi ini, itu betul-betul sudah dia internalisasi. Nah itu kalau dirunut lagi ke atas Mas Andi ya, mungkin Bapak bisa begini itu karena bapaknya, karena kakek Anda gitu, atau buyut Anda yang mengajarkan nilai itu kepada generasi di bawahnya. Nah jadi mirip organisasi itu juga begitu. Ya Pak Jonan itu mengajarkan budaya yang dia bentuk kepada generasi di bawahnya. Sehingga KAI dengan apapun yang terjadi tetap bagus. Gitu. Nah, Bapak saya difitnah dan dipenjara, Masya Allah. Waktu itu ada beberapa keluarga yang terlihat utang karena besar pasak daripada dia, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Saya kok jadi speechless gini ya, luar biasa sekali nih. Ya. Jadi memang kalau ada, ya ini coba dilihat ya. Mungkin teman-teman yang lihat chat juga merasakan ya getarannya, vibrasinya ya. Atau semangat dari sebuah nilai. Ya inilah nilai itu. Nilai itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Ya, tetapi ketika dia itu berubah menjadi sebuah daya juang gitu ya, menjadi sebuah getaran perjuangan. Maka nilai itu ternyata bisa lebih kuat daripada uang Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sekali-kali kita meremehkan budaya. Karena budaya itu adalah internalisasi dari sebuah nilai, dari sebuah value dalam sebuah organisasi.
Dengan membudayakan kejujuran dan kesederhanaan, alhamdulillah orang tua saya dapat mengantarkan 6 orang anaknya menjadi sarjana, masya Allah, luar biasa. Ya, subhanallah. Nanti mungkin Pak Andi bisa apa ya? Oh tapi anu deh. Ini soalnya di YouTube ya, nanti nggak enak sama beliau-beliaunya. Atau mungkin yang itu bisa ditunjukkan kali ya, Dokter Adik ya, I love Dokter Novi itu kemarin ya. Kalau ada mungkin bisa dicari di WhatsApp, nanti Mas Andi bisa share sebentar di satu slide PowerPoint gitu ya. Waktu kita dampingi Lumajang Mas Andi ya. Mana ada di WhatsApp-nya AOC Lumajang itu I love Dokter Novi. Jadi Dokter Novi ini seorang dokter ortopedi. Itu sampai ditulisi I love beliau, mungkin beliau sendiri ya kaget gitu ya. Saya selalu bilang sama teman-teman Rumah Sakit Haryoto itu, saya tidak menjamin perubahan kayak apa, tapi nanti Anda lihat deh, makin banyak krisis di dalam rumah sakit. Nilai-nilai satu misi. Jadi satu misi itu nama nilainya organ. Nanti saya akan tunjukkan videonya ya. Nilainya itu akan membuat Anda nanti terkesima sendiri apa yang terjadi gitu. Ya ternyata sekarang mulai muncul testimoni dari pasien. Ya walaupun mungkin belum sempurna lah ya. Tetapi setidaknya titik perubahan itu sudah mulai nyata, sudah mulai nampak. Seiring berjalannya waktu hanya terbukti orang yang memfitnah itu korupsi. No, ini kan luar biasa nih ya. Dan kembali pada orang yang ini ya, Pak Bambang Ponco, saya juga ikut bangga ya dengan ayah Anda ya. Dan saya yakin Pak Bambang Ponco akan memiliki ketangguhan, kekuatan dan kehebatan seperti ayahnya. Sebagaimana juga Pak Arief. Ya, ini Mbak Fatma ada tambahan pertanyaan mungkin ya. Saya tanggapin sedikit ya. Kalau cerita seperti itu bukan termasuk ujub ya Pak. Kadang muncul khawatir ke arah itu. Kalau mau menulis buku, misalnya Anda diminta menulis, kalau Anda memang khawatir ya nggak usah ditulis namanya juga nggak apa-apa. Kalau itu untuk konsumsi publik ya misalnya ini ya. Tapi begini ya Mbak Fatma ya. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena kita takut ria, itu malah nggak boleh gitu ya. Misalnya, saya nggak mau ke masjid, nanti saya ke masjid dianggap alim lagi. Saya nanti ke masjid dianggap ria. Nah itu nggak boleh malahan. Jadi kalau Anda merasa bahwa melakukan kebaikan itu, ya kan, itu bermanfaat bagi orang lain, lakukan gitu. Nah yang kita perangi itu dalam hati kita, gerak-gerik hati kita kendalikan. Karena kadang-kadang setan itu menghalangi kita dari perbuatan baik justru dengan menakut-nakuti kita dari ria gitu. Jangan ria, jangan lakukan, nanti kamu ria loh. Kamu nggak usah haji deh, nanti kamu dianggap ria loh di kampung. Nanti kamu, nah itu yang justru bahaya nanti. Nah kalau kita semua takut ujub ya, kita semua takut ria, ya nggak ada orang yang nanti bisa ibadah. Nggak ada orang yang mau menyampaikan kebaikan gitu. Nah barangkali ini sedikit ini aja ya pandangan Mbak Fatma ya, supaya jangan terlalu takut untuk apa ya, ibaratnya itu menceritakan sesuatu yang baik. Yang kita kendalikan tuh diri kita sendiri gitu ya. Ketika kita bercerita, kita minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan aku tetap diberikan dalam rel keikhlasan. Jadi kita minta, itu aja udah insya Allah akan jaga kita. Ya kira-kira gitu. Niatnya untuk memberikan skill, lah betul. Niatnya memberikan skill kehidupan kepada audien kita. Sambil kita dalam hati mengendalikan diri, dibingkai gitu ya hatinya supaya kita bisa lebih ikhlas. Ya kira-kira begitu ya. Baik, saya coba lanjut ya. Tadi terima kasih respon di chat luar biasa sekali. Saya tidak menyangka ternyata value itu begitu kuat ya, sampai orang itu rela kehilangan nyawa ya demi sebuah value tadi ya diceritakan oleh salah seorang peserta itu ya. Dokter Arief, saya Baik. mau tunjukkan yang I love Dokter Novi. Oh iya, monggo silakan supaya kita bisa tahu ya. Iya, teman-teman, alhamdulillah kami tim ada kesempatan ya mendampingi Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Nah ini adalah salah satu ya beberapa testimoni yang. Ya. Nah ini di dalam lembar kritik dan sarannya itu tulis si I love Dr. Novi. Dan Masya Allah beliau ini. Ya, padahal Masya Allah ya saya tidak bisa menceritakan tentang beliau terlalu detail ya, karena ini di YouTube ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa apa ya, ternyata value itu ketika dilakukan ya dalam bentuk misalnya kalau di rumah sakit itu pelayanan ya.
Ternyata luar biasa. Dan ini memang bagian dari program budaya kita ya, Pak Andi ya. Program budaya kita salah satunya adalah kotak saran. Tentunya ini, saran-saran ini. Dan ini ternyata dibuat dengan sangat bagus oleh teman-teman di Haryoto, termasuk di Poli-Poli. Ya, lalu tes dan ternyata. Ya, dok. Itu bagi teman-teman, oh iya ya, ternyata sudah mulai ada buahnya nih perubahan budaya di organisasi ini. Nah, hal-hal seperti ini perlu nggak? Saya belum, Pak Adi bagus nggak ini Pak Adi? Nah ini juga ya, Masya Allah. Tapi nggak kedengaran. Mungkin cukup Pak Adi? Ya. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu, itu sekedar gambaran ya bagaimana saya sebetulnya hanya ingin menunjukkan supaya kita itu tidak skeptik gitu. Karena saya tuh beberapa kali di organisasi itu mendapati orang skeptik itu gimana gitu. Emang gini ini ada gunanya ya Pak ya? Emang nilai-nilai kayak gini ini ada gunanya ya Pak ya? Nah kayak gitu-gitu itu skeptik banget ya. Karena mereka tidak pernah melihat nyatanya perubahan budaya itu kayak bagaimana bisa jadi begitu. Atau mereka itu sebetulnya skeptik itu bukan karena value-nya, tapi karena leadernya juga bisa. Gitu. Jadi mereka tidak skeptik karena value-nya, tapi mereka skeptik karena pemimpin yang tidak mungkin tidak mendukung value itu, gitu loh. Atau bertolak belakang dengan value itu, dengan budaya itu, sehingga mereka akhirnya skeptik. Ya. Nah, ini makanya leader sekali lagi leader itu 40% dari perubahan budaya. Makanya saya dengan tim itu, baik itu Inalit maupun Inspira ya, kita punya dua bendera ya. Kalau untuk kesehatan biasanya kita Inspira atau gabungan dengan Inalit ya. Kita bekerja sama lah gitu. Karena backbone-nya sebenarnya kita sama ya. Visi kita juga sama, misi kita juga memiliki keinginan untuk bisa merubah Indonesia ini jadi lebih baik gitu. Nah, saya selalu kalau diminta untuk melakukan sebuah internalisasi atau paling tidak memotivasi teman-teman gitu ya. Saya selalu sampaikan gitu bahwa memang leader itu menjadi utama dalam sebuah perubahan. Kalau tidak nggak akan bisa, ya nggak akan bisa kita mendapatkan sebuah perubahan yang kita harapkan. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, kalau di rumah sakit, misalnya ini ada teman-teman rumah sakit, kita harus ingat bahwa leader itu bukan cuma di leader manajerial, ada dokter spesialis, dokter Novi tadi itu ketua komite medik Rumah Sakit Haryoto Lumajang itu. Kebayang nggak teman-teman? Yang teman-teman mungkin perawat, dokter spesialis agak ini ya, kok iso ya dokter spesialis itu sampai gelem melok-melok program budaya barangnya. Nyatanya beliau mau tuh, tanya Mas Andi tuh. Bahkan setiap pertemuan hampir beliau tuh nggak pernah absen, ya Mas Andi ya. Bahkan ditunjuk dari ketua takmir masjid tuh beliau mau. Bahkan kemudian sampai tadi itu beliau yang ngirim sendiri itu. Alhamdulillah saya dapat juga seperti ini dari pasiennya. Ya, nah itulah kira-kira teman-teman. Jadi semakin didukung oleh banyak leader, ya baik itu leader manajerial kalau di rumah sakit, leader perawat, leader spesialis, ya non medis. Nah, kumpulan pemimpin-pemimpin kecil tadi itu, ya maksudnya pemimpin kecil itu dalam artian mungkin bukan direkturnya, bukan komite mediknya ya, tapi orang-orang yang kita ambil pemimpin-pemimpin di grupnya masing-masing itulah yang nanti kita sebut sebagai agent of change. Ya, jadi cara memperbesar 40% vibrasi pemimpin itu adalah dengan menciptakan atau mencari pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya, yang kemudian kita sebut dengan agent of change, ya, atau agen-agen perubahan. Ya, kira-kira begitu. Sudah kelihatan Mas Andi slide saya? Sudah. Oke. Nah ini Bu Sri, betul banget dokter nasihat itu ternyata dahsyat, bisa menguatkan di saat lemah, bahkan melebihi materi. Kita butuh materi, tapi materi bukan segalanya. Pendidikan keluarga sebagai menjadi dasar kultural transformation. Yes, saya setuju ini Pak Bangun dari Unila ya. Nilai itu di dasar cultural transformation, kalau itu dia bawa dalam memimpin organisasi, misalnya Pak Bangun menjadi dekan gitu di Unila,
nilai-nilai orang tua itu Anda bawa dan sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi, maka nilai-nilai keluarga itu menjadi basic perubahan organisasi. Pasti tidak mungkin lepas dari nilai orang tuanya, pasti. Saya kok yakin begitu ya Pak Bangun ya. Jadi memang cultural transformation itu nggak bisa dipisahkan dari value-value yang sudah melekat pada diri pemimpinnya. Ya, dan value yang melekat pada diri pemimpinnya itu bisa jadi berasal dari value keluarganya gitu. Ya, berasal dari value keluarganya. Nah, itu yang saya kok meyakini demikian, walaupun tentu perlu ada risetnya. Ya, ini kalau jadi riset bisa jadi doktoral ini. Ya, apakah pemimpin transformasional itu berhubungan dengan nilai keluarganya? Itu bisa jadi pertanyaan riset sendiri itu. Bisa jadi penelitian kualitatif dan ini menarik banget gitu ya. Bahwa ternyata nanti mungkin kesimpulannya pemimpin besar itu ya memang lahir dari sebuah keluarga. Ya, bisa jadi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi ini ide dari Pak Bangun dari Unila ini menurut saya bagus banget, ya. Nah, nilai itu apa sih sebetulnya? Nilai itu seperangkat sumber perilaku yang disepakati bersama. Jadi memang saya tidak setuju kalau nilai itu hanya dibuat oleh konsultan, Bapak Ibu. Nilai itu harus disepakati bersama. Saya kalau mendampingin organisasi kayak Rumah Sakit Haryoto tadi, oh Masya Allah ini ya langsung nih bisa disampaikan Dr. Novi nih. Dr. Novi SPOT, beliau yang membantu ibu saya memperjelas sakitnya. Terima kasih Dr. Novi. Ya, apa ini? Saya terkena multiple myeloma. Mohon doa Bapak Ibu. Oh ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Bu Hasri Sri Febrianti ya, mudah-mudahan juga bisa ibunya bisa segera sehat ya. Nah, kayak begini nih kan muncul ya satu persatu ini ya. Luar biasa ini. Insya Allah. Mungkin bisa di-capture sama Mas Andi nanti. Jadi nilai itu ibarat kompas. Ya, dia menentukan keputusan, dia menentukan tujuan, dia menentukan perilaku. Kalau kita tidak punya kompas, kebayang nggak? Kita nggak tahu utara, kita nggak tahu selatan, kita nggak tahu barat, nggak tahu timur. Gitu. Nah, nilai itu yang memandu kita untuk bisa mengetahui arah, gitu ya. Mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, Bapak Ibu semua. Insya Allah ya. Baik, nah ini contoh-contoh values. Sebetulnya ada, Mas Andi itu pernah ngumpulin juga ya. Yang abjadnya A itu misalnya agile, ya kan. Kemudian apalagi itu A, misalnya gitu ya. Ada yang B berani, B. Jadi ada kamusnya itu, kamus value itu ada. Jadi ketika nanti Anda ingin membuat value bersama tim Anda, itu silakan cari aja. Ada yang berbahasa Inggris, ada juga yang berbahasa Indonesia. Ya, terserah mau diambil yang berbahasa apa. Tentu tergantung kesepakatan gitu. Karena backbone dari budaya itu adalah values. Ya, backbone dari budaya itu adalah values. Oh ini Masya Allah dari Rumah Sakit Ortopedi nih, Masya Allah ya, terima kasih yang hadir. Secara kecil-kecilan itu saya rasakan bahwa value itu memang ada saham dari orang-orang sebelum kita. Nah ini ya, langsung dijawab oleh beliaunya dari Rumah Sakit Ortopedi Solo ini. Ya. Prof. Suharso kalau saya tidak salah namanya ya, Rumah Sakit Ortopedi tertua juga di Indonesia. Ternyata ini dari mana-mana nih pesertanya ya, jadi sungkan saya ini. Jadi beliau ini merasakan bahwa memang value itu ada saham dari orang-orang sebelumnya. Ya kayak saya ini ya doa ibu saya kan begitulah kira-kira Bapak Ibu ya. Panjenengan tuh juga saham dari Bapak Ibu Anda gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh value, ini hanya sedikit ya, ada kamus value yang lebih banyak, biasanya diurutkan berdasarkan abjad. Yang A, B, C gitu. C misalnya ya. C itu misalnya cerdas, itu nama value kan. Ya kan, kemudian apalagi D misalnya ya. D itu nama value-nya disiplin gitu. Jadi ada buku-buku bahkan orang-orang tertentu yang sudah mengumpulkan berdasarkan abjad. Jadi ketika nanti kita mau membuat value, itu kita tinggal lihat kamus-kamus value disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Nah, sebetulnya yang penting itu adalah ketika proses pembuatan value itu yang luar biasa kami lakukan di banyak tempat ya. Termasuk yang terakhir di Haryoto yang Mas Andi kebetulan ikut ya dalam proses sejak awal. Jadi sejak awal itu kita sudah mewawancarai bupati, wakil bupati ya, bahkan kick off-nya wakil bupati dan bupati datang, nanti mungkin kita tunjuk terusnya ya.
itu luar biasa dinamika di dalamnya. Ada dokter spesialis, ada perawat, ada CS, ya. Bayangkan, jadi semua ikut serta dalam membuat nilai itu. Mulai dari direktur, wadir, dokter spesialis, dokter umum, perawat senior, perawat ahli gizi, apoteker, ya, security, cleaning service, semuanya itu jadi satu jeret membuat sebuah value. Kan indah gitu ya. Kan persis seperti sholat jamaah kan. Sholat jamaah itu kan tidak ada yang memisahkan ini siapa itu siapa ya, semuanya sama gitu. Meletakkan dahinya di lantai. Ya, kira-kira begitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, core values itu fungsinya macam-macam. Bisa jadi motivator ya, bisa jadi moral ya, bisa jadi guidance ya kan. Kemudian dia sangat bisa jadi sesuatu yang penting ketika terjadi apa ya, terjadi sesuatu gitu ya, misalnya krisis gitu. Kemudian juga menjadi barometer dalam melakukan sebuah action ya. Jadi memang value itu harus seperti itu, harus bisa menjadi motivator, harus bisa menjadi moral judgment ya, harus bisa menjadi guidance, kemudian harus dianggap penting oleh organisasi. Jangan sampai kemudian Anda misalnya menulis value humble gitu ya, humble. Ternyata itu nggak penting bagi organisasi saat ini gitu. Nah itu nanti nggak akan ada gunanya. Kemudian bisa memandu aksi nyata di lapangan. Nah itu gunanya value itu harus seperti itu. Ya, karena value itu kan banyak ya Bapak Ibu ya, harus dipilih berdasarkan ini. Apakah memang penting saat ini? Apakah dia bisa menjadi motivator? Apakah dia bisa menjadi panduan moral? Ya, apakah dia menjadi guidance? Terutama mohon maaf tadi dalam keadaan krisis dan seterusnya. Ya, nah, ini sekedar contoh saja nilai kampus Institut Teknologi Bandung. Mohon maaf kalau sudah berubah sekarang ya. Saya nanti dikasih penjelasan kalau memang ada yang tahu ya. Ini saya membuatnya karena 2 tahun yang lalu ini. Mudah-mudahan tidak berubah ya. Jadi nilai kampus ITB itu disingkat namanya harmoni ya. Ya, ini nanti ada dari Pak Arief Utomo ya. Barangkali nanti disimpan dulu Pak Andi, nanti kita tanggapin ya pertanyaan dari Pak Arief Utomo ini bagus nih ya. Oke, jadi nilai kampus ITB itu disingkat dalam bentuk harmoni. Harmoni itu singkatan dari humble, agile, respect, sejak dulu mungkin 2 tahun yang lalu ya mungkin ini itu mereka sudah memasukkan namanya agile, padahal itu baru ngetopnya itu sekarang. Nah ini berarti hebatnya rektor dan jajarannya pada saat itu ketika melihat perkembangan masa depan bahwa kita tuh harus agile gitu ya, harus memiliki kelincahan, humble, agile, respect, motivated, outstanding, nation, dan integrity. Ini saya pikir luar biasa nih nilai-nilainya Institut Teknologi Bandung. Nah, ada lagi yang sekarang yang paling ngetop itu, paling ngetren yang Bapak Ibu bisa lihat di mana-mana tulisan ini ya, bahkan di ATM-nya filmnya ini tentang akhlak ini. Pak Erick Thohir lagi bicara atau apa gitu ya. Nah, ini contoh-contoh core values ya. Oh, sekarang diganti berakhlak betul ya, ditambahi ber. Jadi ada amanah ya, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, ada adaptif ya, dan ada kolaboratif. Nah, ini luar biasa. Jadi memang seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, Pak, nilai itu memang harus ditemukan singkatannya yang bagus dan sesuai dan penting ya, maka itu lebih mudah diingat, lebih mudah dijadikan sebagai program di alam bawah sadar gitu. Ya, kira-kira begitu. Sama kayak kita di Lumajang itu mencari singkatannya itu, wah itu lucu-lucu Bapak Ibu awalnya. Ya tapi ya jadi juga itu ya akhirnya ya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ya jadi juga itu. Jadi dicoba dulu, jangan menyerah ya kan. Sekarang ditarik ke atas secara nasional, oh jadi nilai ASN ya, ini Dokter Azizah ini ya dari Rumah Sakit Jiwa ini ya. Terima kasih dokter sudah bergabung ya. ASN berakhlak ya, tidak hanya BUMN. Oh ya, sekarang sudah ditarik menjadi nilai ASN ya. Saking akhlak ini memang bagus banget menurut saya. Ya kan dulunya kan nilai BUMN ya kata beliau, terus ditarik menjadi nilai ASN, menjadi berakhlak, ya kan? Nah, ini menurut saya bagus banget ya, luar biasa dan ini menjadi nilai secara nasional.
Ya sekarang tantangannya adalah berarti rumah sakit vertikal, ya organisasi-organisasi vertikal, ASN. Sekarang tantangannya menginternalisasi nilai itu di dalam organisasinya. Ya mengikuti rumus tadi itu, pakai leadernya harus bagus, sistemnya harus bagus, value-nya harus diinternalisasi. Jadi jangan hanya berupa slogan begitu. Ya. Oh ini ada yang bagus nih. Di desa saya akronimnya mantap ini Pak Joni ya. Sama Pak Joni ya betul ya. Di desa saya mantap, maju, aman, tertib, bersatu. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Saya kira ini banyak yang sudah melakukan. Cuman sayangnya kadang-kadang yang bikin hanya konsultan gitu ya. Padahal sebetulnya bukan nilainya saja yang penting, tapi cara membuatnya itu penting. Dan itu kami menjadi saksinya itu, bagaimana saya, Pak Andi, Pak Ferry itu menjadi saksinya. Bahwa membuat value itu luar biasa ternyata dampaknya bagi organisasi Bapak Ibu. Ya sama kayak jalan-jalan, saya itu kan sering ditanya ya, emang studi banding jalan-jalan itu penting nggak Dokter Arif dari sisi organisasi? Saya jawab penting. Pentingnya tuh kadang-kadang bukan hanya studi bandingnya, Anda masuk bis bareng-bareng itu loh. Misalnya satu puskesmas dalam satu bis gitu ya. Di bisnya itu yang penting sebetulnya. Anda bisa berinteraksi, ada di situ ada dokter, di situ ada cleaning service yang setiap hari mungkin nggak pernah ngobrol, di bis itu jadi ngobrol. Jadi pentingnya itu di perjalanannya itu sebetulnya malahan. Nah sama seperti nilai ini, bikin nilai ini, pentingnya itu ketika dokter spesialis bisa diskusi sama cleaning service, ya kan? Apoteker bisa diskusi sama direktur, ya radiografer yang setiap hari itu nggak pernah keluar dari ruang foto gitu ya, moto, bendino, itu bisa ketemu dengan loket dan mereka bisa berinteraksi untuk ngobrol tentang organisasinya. Jadi justru itu yang penting sebetulnya. Kayak suami istri jalan naik motor malam-malam untuk cari ikan bakar. Yang penting kan bukan ikan bakarnya Bapak Ibu. Yang penting itu di perjalanannya itu loh yang penting. Kalau ikan bakarnya pakai GoFood bisa Bapak Ibu. Ya, tapi perjalanannya itu ya culture journey-nya ini yang sebetulnya bisa merubah organisasi menjadi lebih baik gitu. Nah, kira-kira demikian. Akhlak terhambat support dari pimpinan. Betul, Bu Fatma. Ya memang pimpinan itu 40%, Bu Fatma. Ya, kira-kira begitu. Jadi memang kadang-kadang perlu ya suami istri itu naik motor berdua gitu ya, bukan untuk cari makannya gitu ya, tapi suasananya itu. Nah ini dari Bu, ini ada yang sampai direct message ke saya nih. Ini dari Bu Linda Kota Malang, mari piknik tuh kan. Ya, jadi memang yang penting itu kadang-kadang bukan hanya ininya ya, bukan hanya studi bandingnya, di perjalanannya itu terjadi sebuah dinamika. Bahkan ada yang mungkin sudah nggak nyapa gitu di puskesmas itu tiba-tiba jadi nyapa gara-gara satu tempat. Apalagi kalau bisnya tiba-tiba AC-nya nggak jalan terus bocor. Seperti dulu Mas Andi pernah mengalami hal serupa ketika dampingi sebuah organisasi itu ya. Maka ketika ban bocor, semuanya harus turun, ya kan? Kemudian semuanya harus membantu. Nah, justru disitulah sebetulnya bisa membentuk sebuah nilai. Gitu. Nah, kira-kira demikian. Ya. Nah, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Nah, makanya itu sistem tumbuhnya nilai itu harus diusahakan. Ya, sehingga nilai itu memiliki tempat yang subur bagi nilai itu untuk berkembang. Ya, kira-kira begitu. Nah, nilai itu kalau ya monggo yang mau izin les Bu Lilis ya. Jadi nilai itu kalau dilakukan berulang-ulang terus akhirnya dia menjadi sebuah culture gitu loh ceritanya Bapak Ibu ya. Nah ini pengertian tentang culture itu seperti ini, tapi saya nggak bahas lah ya satu persatu, ini teoritis, tapi intinya adalah cara kita melakukan sesuatu di organisasi lah itu yang disebut dengan culture. Misalnya cara kita dalam rapat, cara kita mendengarkan orang, cara kita menghargai orang lain, cara kita berpakaian, ya, cara kita untuk melayani customer, ya itulah semuanya itu culture gitu. Ya, semua itu culture, tepat waktu, semua itu culture. Nah, ini bagus nih. Dari apa ini? Apa ini? Abu siapa ini? Ya.
Internalisasi akan lebih mudah kalau semua anggota merasa memiliki. Ya, kalau dari pimpinan justru hanya iya. Jadi gini, Pak Abu ya, pemimpin itu memulai, ya. Kemudian anggota kalau pemimpinnya memulai tidak disambut sama anak buahnya, nggak akan jadi apa-apa juga ya. Karena ada unsur 60% yang tersisa kan. Tapi kalau anak buahnya bisa menginternalisasi terus-menerus dan melihat pemimpinnya juga konsisten, nah ya itu yang akan membentuk sebuah budaya. Ya, kira-kira demikian. Bagus ini, sense of belonging ini memang menjadi salah satu determinan terbentuknya budaya yang cukup besar ya. Nah, sehingga kalau digambarkan itu kira-kira demikian gambarnya budaya organisasi itu. Ada value di tengah-tengah, kemudian di atasnya itu ada namanya artefak, Bapak Ibu. Artefak itu cara berpakaian, saying itu misalnya cara menyapa, ya. Misalnya salam sehat dari Haryoto, ya misalnya begitu. Saying dari mereka kan, saying itu apa? Greeting ya, salam gitu ya, salam dari mereka. Saya sekarang mau tanya, apa budaya yang paling menonjol ketika Anda naik pesawat Citylink yang paling berbeda dari yang lainnya? Ada yang ingat nggak? Dari saying aja yang paling sederhana. Ya, saya nggak bicara masalah pakai. Pantun, betul. Nah, itu namanya artefak, Bapak Ibu. Ya, jadi Citylink itu terkenal dengan pantunnya. Gitu. Ya, terkenal itu namanya artefak. Itu bagian dari budayanya Citylink. Nggak ada di Lion itu, pantun itu. Nah, sekarang coba Anda cari kira-kira artefak di rumah sakit Anda yang nggak ada di rumah sakit lain, kira-kira apa ya saya kira? Yang kira-kira orang tuh jadi tertarik gitu loh. Nah, ini contoh bagus. Pantun, coba lihat, semua tahu kan? Ini membuktikan bahwa budaya Citylink itu sudah berhasil, Bapak Ibu, dalam menjadi apa? Menjadi top of mind di benak customer-nya gitu. Ya, jadi ketika saya sebut Citylink aja, semua orang langsung bisa jawab pantun gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya sebut rumah sakit Kanjuruhan Kepanjen. Nah, orang ingatnya apa sekarang? Kan kira-kira begitu. Nah, kalau orang itu misalnya 100 orang, nggak usah 100 lah, 10 orang misalnya menyebut hal yang sama gitu. Nah, berarti budayanya sudah mulai dikenal oleh orang lain. Nah, Arema lah itu kan Dr. Satrio Aji dia. Pokoknya rumah sakit Kanjuruhan itu ingatnya Arema. Nah, itu berarti sudah mulai ada budaya yang melekat kepada rumah sakit dan itu menjadi added value, dikenal oleh masyarakat gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Saya langsung ingat Dokter Aji. Ya, terima kasih Dokter Aji, ya, dokter ortopedi yang sangat humble nih beliau ini ya. Mudah-mudahan barokah terus. Nah, ini Rumah Sakit Dokter Sutomo BPJS gratis, lumayan bagus nih. Dokter Kairina ini dokter spesialis kedokteran jiwa juga yang humble juga nih. Terima kasih sudah hadir ya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman semuanya ya. Saya sengaja memberikan contoh yang gampang tuh supaya kita bisa langsung ngerti. Nah, basic assumption itu biasanya kalau kami ya, saya, Mas Andi, Pak Ferry, itu biasanya basic assumption ini dari pendiri-pendiri gitu. Sesepuh-sesepuh biasanya. Jadi kami itu kalau mau membuat sebuah value, kami datangi sesepuh-sesepuh yang masih bisa kita lacak. Atau paling tidak owner gitu ya. Owner ibaratnya itu kalau di kita itu di Islam itu Al-Quran dua sunnahnya lah kira-kira begitu. Yang tidak berubah gitu. Nah, saya pernah dampingi sebuah rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kabupaten Malang, saya tidak sebut namanya ya, karena saya belum izin ya. Kebetulan ownernya ini sangat dekat dengan sebuah majelis zikir tertentu lah ya, yang sangat luar biasa. Saya tanya gitu kepada beliau ketika membangun sebuah nilai, apa sih sebetulnya Dok dalam satu kata kenapa rumah sakit ini berdiri? Beliau itu bercerita sambil menangis kepada saya.
Ya, beliau menceritakan kisah-kisah dengan pemimpin spiritualnya, kiainya lah begitu ya. Beliau sangat kagum dan memang luar biasa ya. Saya kenal juga. Di situ akhirnya ketemu sebuah value, sebuah nilai gitu. Ya, dari ngobrolnya dengan beliau ini. Dan nilai itu saya yakin siapapun direkturnya tidak akan berubah satu nilai itu. Ya, karena memang rumah sakit itu berdiri dengan nilai itu. Ya, nilai itu adalah khidmah, Bapak Ibu. Ya, dan sengaja tidak kita rubah dalam bahasa Indonesia. Karena itu basic assumption. Tidak ada rumah sakit itu kalau tidak ada nilai khidmahnya. Ya, itu namanya basic assumption. Dan setiap karyawan baru itu saya selalu diundang untuk menjelaskan nilai itu karena saya yang pertama kali waktu itu membuat modelnya bersama teman-teman dari MMRS UB pada saat itu. Ya, jadi seperti itulah kira-kira gambaran sebuah budaya. Jadi budaya itu seperti lapisan-lapisan bawang, mulai dari pantun, cara berpakaian, cara saying, ya, say goodbye-nya gimana, salamnya gimana, gerakan-gerakannya gimana, sampai kepada apa yang tertanam di dalam jiwa. Itu yang disebut dengan basic assumption. Ya, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami bersama. Oke, ini mohon maaf ini agak teoritis. Bagaimana cara melekatkan budaya, gitu ya? Ada yang cara primer, ada yang cara sekunder. Ya, cara primernya ya harus pemimpinnya harus betul-betul ini leader semua nih. Primer itu fungsi leader semua tuh. Coba lihat ya. Leadernya harus memberikan perhatian, harus mau memberikan tugas untuk mengukurnya, mengontrol secara reguler. Ya kan, kemudian leader itu kalau ada krisis harus melibatkan nilai-nilainya, ya kan? Kemudian leader itu harus mengalokasikan sumber daya. Lah ini kadang-kadang sing rodok berat iki. Jadi banyak organisasi itu pengen berubah, tapi berubahnya tidak mau bondo, lah kan susah ya. Jadi leader itu harus mengalokasikan sumber daya. Seorang leader harus jadi role model, harus mau ngajar, harus mau mengcoaching. Seorang leader harus mengalokasikan reward and status, ya. Seorang leader harus menyesuaikan rekrutmen, seleksi, promosi, excommunicated dengan atau cara berkomunikasi dengan nilai-nilai organisasinya. Jadi misalnya nih ya, nilai organisasi Anda jujur, maka nilai jujur itu harus betul-betul digunakan untuk merekrut orang, cari orang yang sejujur mungkin. Kira-kira gampangnya begitu loh. Misalnya rumah sakit A gitu ya, mau mencari karyawan dan mereka sudah punya nilai namanya nilai peduli. Maka ketika menseleksi, merekrut dan menseleksi karyawan, cari yang peduli karyawannya. Kira-kira begitu loh. Termasuk nanti ketika remunerasi, nilai-nilai itu sebagian dimasukkan menjadi salah satu indikator kinerja utamanya. Ya, jadi orang yang paling peduli itu cara ngukurnya bagaimana, ya memang harus biasanya sih dibantu gitu ya sama konsultan ya. Karena sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak itu perlu ilmu dalam mengukurnya kan. Nah, kalau ternyata pedulinya bagus bisa meningkatkan nilai remunerasinya, ya, insentifnya. Itu termasuk dalam indikator kinerja utama dia misalnya, ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang disebut dengan secondary articulation. Itu misalnya desain ruangan, ya, struktur organisasi, sistem dan prosedurnya, ritual, ya, ritual itu seperti gerakan-gerakan tertentu, ya. Kemudian ada misalnya ada rumah sakit itu yang menggunakan nama jam komando setiap hari Rebu, ada yang jenenge kemisan, ada yang namanya morning briefing. Pokoknya ada ritual yang rutin dilakukan. Ya, kemudian ada desain physical space, facades itu tampak depannya rumah sakit atau organisasi harus kayak apa, buildingnya kayak apa. Terus cerita. Nah, sekali lagi saya garis bawahi. Menurut ini kan teorinya Edgar Schein ya. Edgar Schein mengatakan cerita itu adalah cara pemimpin melekatkan budaya baru. Ya, jadi cerita, bahkan saya dulu waktu di Rumah Sakit Haji Jakarta tahun 2001 sampai 2002 saya menjadi konsultan di sana sama Trasko, Pak Bowo dan yang lainnya. Kebetulan penelitian S2 saya di sana. Saya sampai membuatkan buku-buku isinya itu kisah-kisah, Bapak Ibu. Sayangnya saya nggak ada, tapi di Trasko Jakarta mungkin Anda bisa tanya ke Pak Aput atau Pak Bowo, insya Allah masih ada buku itu. Jadi saya tuh dan teman-teman sampai bikinkan buku kisah-kisah. Di dalamnya itu ada kisah-kisah untuk mentransmit sebuah budaya. Ya, untuk melekatkan sebuah budaya itu ternyata kita perlu punya bank kisah.
bank cerita gitu ya. Nah, kayak ceritanya Dokter Novi tadi, SPOT tadi ya, itu bisa dibuat cerita itu. Nah, nanti ketika ada pegawai baru diceritakan kepada pegawai baru, ini loh dokter kita mendapatkan cinta I love dari pasiennya, ceritanya bagaimana. Nah, kayak begitulah kira-kira teman-teman semuanya, ya. Kemudian ada formal statement, filosofi, credo, ya, charters gitu ya, yang mengartikulasikan sebuah budaya dalam organisasi. Oke, jadi kira-kira bisa bisa punya gambaran ya bagaimana mentransformasi organisasi itu ya. Dr. Arif, itu mungkin kita salah ada pertanyaan dari salah satu peserta kita, bagaimana cara menjaga keistiqomahan agar value yang kita yakini di tengah orang yang tidak mau tahu dan seenaknya. Ya, gini caranya ya. Jadi saya coba jawab langsung dengan slide aja ya. Oh ya, monggo dok. Bentar, saya mungkin enggak. Sorry. Saya coba langsung jawab ke sini, mudah-mudahan. Jadi gini ya, ini penting sekali kita jadikan sebagai saya tidak urut mungkin. Oh gini, langsung. Nah ini nih, saya tidak urut. Jadi gini, ketika kita mau merubah organisasi, ini penting banget nih teori diffusion of innovation ini. Selalu ada ya 13,5% yang mudah berubah, selalu ada. Sekarang saya tanya, berarti kalau organisasi Anda ada 100 karyawan, kira-kira asabikunal awalunnya itu menurut teori ini ada berapa kira-kira? Kalau ada 100 karyawan, berarti kan 2,5 ditambah 13,5 kan? Ada berapa itu kira-kira? Ada 16 orang. Betul ya? orang itu yang nanti dijadikan sebagai agent of change gitu loh. Salah satunya ya, salah satu teorinya agent of change itu ada di sini. Jadi kalau saya tadi ditanya bagaimana supaya istiqomah, yang 16 orang ini harus solid Bapak Ibu. Nggak bisa pemimpin itu sendirian. Rasulullah itu butuh sahabat-sahabat untuk membuat sebuah perubahan. Ya, ada Khadijah istrinya, ada Zaid bin Sabit, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab. Ya, walaupun Umar bin Khattab tidak masuk dalam jajaran As-Sabiqunal Awalun ya, tapi termasuk sahabat-sahabat utama gitu ya. Bahkan Nabi Isa alaihi salam butuh al-hawariyun gitu ya. Ya jumlahnya kira-kira belasan memang. Ya kan, sekitar segitu. Tapi jangan lupa juga ada 15% orang yang namanya laggards yang selalu susah diajak berubah gitu. Jadi artinya selalu ada orang itu yang susah diajak berubah, itu selalu ada. Justru kalau tidak ada mereka, kita tidak akan pernah bisa berbuat dengan sungguh-sungguh gitu. Karena adanya mereka ini kita akan berbuat dengan sungguh-sungguh. Jadi caranya begitu, Bu. Carilah orang 16% orang yang kira-kira kita bisa ajak berjuang. Nah, ya, kita bisa ajak berjuang. Itu yang kemudian disebut dengan agent of change. Nah, ini agent of change kriterianya apa? Ini ya sudah saya berikan di sini kriterianya. Ya, ini menarik nih, ada pertanyaan lagi nih. Sebentar ya, nanti saya jawab dari Pak Galung. Nah, yang satu agent of change itu harus punya komunikasi yang baik, ya. Dia harus paham tantangan bisnis, agenda transformasi dia harus tahu, dia harus bisa merencanakan dan mengelola proyek, ya. Dia harus paling enggak mengelola kegiatan maksudnya ya. Dia harus mampu menangani resistensi jika terjadi resistensi. Dan memang agent of change itu harus dibekali keterampilan tertentu, ya. Kemudian mampu menangani situasi yang tidak pasti, ya kan? Kemudian mampu berkinerja tinggi. Jadi tidak hanya dianggap sebagai ngomong tok gitu ya. Jadi kalau bisa agent of change itu juga misalnya kita ada agent of change dari cleaning service, ya cari cleaning service yang kinerjanya tinggi, kemudian orangnya juga bisa mempengaruhi yang lain. Nah, kira-kira begitu. Ya. Kemudian ini nomor 8-nya langsung 9 ini. Jadi yang 9 ini maksudnya 8 ya. Interpersonal yang baik sama bisa menjadi role model. Nah, kira-kira begitu. Sebetulnya ada tools-nya, salah satunya namanya sosiometri ya.
Itu juga bisa digunakan. Tapi untuk yang jumlah karyawannya gede banget, biasanya sosiometri ini agak susah. Tapi kalau jumlah karyawannya sampai 100 gitu ya masih bisa lah dibuat sosiometri. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri ya apa itu sosiometri. Kalau teman-teman sosiologi mungkin udah sering pakai ya. Atau guru-guru itu biasanya untuk penelitian tindakan kelas itu bisa juga pakai sosiometri. Untuk mencari kira-kira murid-murid mana yang di kelas itu banyak pengikutnya itu. Sehingga kalau anaknya itu dipegang itu teman-temannya ikut semua itu ya. Itu namanya sosiometri ya. Nah, kira-kira begitu ya. Ini tentang agent of change atau agen-agen perubahan. Sehingga harapannya agent of change itu bisa menangani jika terjadi kayak begini nih, resistensi dan seterusnya. Oke, sehingga bisa menjadi kapal yang lebih harmoni ya, kira-kira demikian. Nah, ini ciri-ciri saja yang tadi saya sampaikan. Orang yang laggard, yang susah untuk diajak berubah, itu biasanya ciri-cirinya ini, Bu. Suka mensabotase, ya ini tadi committing error gitu ya, suka ngerusui lah ibaratnya ya, kemudian kadang-kadang withdrawal ya, pergi diajak rapat gak gelem, diundang gak gelem teko gitu ya, kemudian pekerjaannya itu lambat, kemudian melakukan sesuatu itu apa adanya, doing as little as possible, ngakali aturan, protes tok gak gelem sinau gitu ya. Nah, ini ciri 16%, yang 16% baik itu al-hawariyunnya itu begini, antusias, bisa kerjasama. Dan saya ini ya udah banyak mendampingin organisasi, selalu ada Bu agent of change itu. Ya, jadi jangan pernah putus asa lah dalam merubah sebuah organisasi. Selalu ada orang yang berada di pihak Anda kok. Ya, itu rumusnya pasti begitu. Oke. Jadi jangan ini. Ya, monggo silakan Mbak Fatma ya. Nah, kira-kira demikian. Nah, menangani resistensi ini ada cara-caranya ya, sedikit aja ini tambahan sebetulnya. Yang pertama windem. Windem itu justru dikasih panggung Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang orang-orang yang mengganggu perubahan itu ketika dikasih jabatan, dikasih panggung, dipercayai sesuatu, mereka itu malah sembuh malahan. Beberapa itu begitu. Jadi tidak harus dijauhi semuanya. Ya, kadang-kadang dikasih panggung itu malah selesai gitu ya. Kemudian jadikan mereka itu sebagai kritik dan kita hargai kritik mereka. Pak, ini kita lagi berubah, tolong ya panjenengan sebagian pengkritik ya. Saya senang tuh kalau dikritik. Nah, mereka akan mengkritik tapi dengan cara yang lebih bagus nanti. Coba aja lihat ya. Karena kita posisikan mereka itu memang sebagai apa ya, pengkritik yang sah gitu ya, pengkritik yang kita inginkan. Atau dipagari kalau memang sudah mulai agak mengganggu dan susah untuk dilakukan pendekatan ya dipagari ya. Dipagari itu maksudnya bisa jadi dipindah tempatnya di tempat yang dia tidak bisa lagi membuat kerajaan kecil misalnya gitu ya. Itu dipagari ya. Kemudian atau job desk-nya di apa ya sedikit dirubah misalnya gitu ya. Jadi intinya memang harus berani kita untuk melakukan itu. Atau ya diabaikan saja ya. Kalau dia cuman seperti tong kosong nyaring bunyinya, orang sudah tahu bahwa dia itu cuma ngomong aja, perbuatannya nggak disukai banyak orang di organisasi, ya nggak usah dianu Bu ya, nggak usah terlalu dimasukkan hati, diabaikan saja ya, misalnya begitu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih kira-kira. Nah, ini tentu seorang leader harus punya kepekaan, seorang leader harus diskusi dengan orang-orang kepercayaannya. Kira-kira kalau orang ini diapakan ya gitu ya, bisa dimenangkan, bisa dijadikan dia sebagai pengkritik yang sah, bisa dipagari, bisa juga diabaikan, begitu saja ya, kira-kira demikian. Nah, ingat makin mendekati perubahan maka tarikan untuk kembali ke masa lalu semakin besar Bapak Ibu ya. Jadi kita harus lebih kuat ya kan, lebih kuat untuk bisa mencapai kultur yang kita inginkan. Jadi gambarannya adalah pertama mungkin awareness dulu, kemudian understanding, buy-in, sudah mulai melaksanakan ya, nanti harapannya semakin ke atas semakin memiliki ya, atau yang tadi disebut di chat itu sense of belonging. Dan ini butuh baik dan komitmen konsisten gitu. Peletakan dasarannya itu kira-kira 2 tahun Bapak Ibu, pengalaman kami ya. 2 tahun tuh wah itu luar biasa dinamikanya. Jadi yang saya ceritakan di slide ini
Ya mungkin 30%-nya kali, yang 70% itu banyak dramanya juga ya ketika merubah budaya itu. Mas Andi itu tahu banget tuh. Ya. Bahkan kadang-kadang tiba-tiba saya ditelepon ada kejadian ini bagaimana dan seterusnya itu ya tentu itu bagian dari sebuah perubahan. Ya selalu ada hal-hal yang kita harus selesaikan. Nah, ketika saya mengikuti sertifikasi ada satu masukan bagus dari trainer saya. Jadi kan budaya itu kan rasanya apa ya seperti program sisipan gitu ya, apalagi para AOC ini kan udah punya job desk masing-masing kan. Nah sebisa mungkin Anda itu kalau bikin program budaya itu yang menyenangkan gitu loh, fun. Bahkan di mana Lumajang itu nama programnya itu kita jadikan nama-nama yang orang Lumajang itu akrab gitu. Mas Andi bisa carikan nggak Mas Andi nama program budayanya Mas Andi? Saya tadi cari belum ketemu. Nanti biar Mas Andi yang share ya. Nah, jadi nama program budaya itu dibuat lucu-lucu, Pak, ya. Sehingga mereka itu jadi seneng gitu ketika apa membuat program. Oh iya, jenenge kan di Lumajang itu ada nasi terkenal namanya Mak Neron gitu ya. Ya kita buat programnya jenenge Mak Neron ya. Programnya namanya pisang, dibuat namanya apa gitu ya. Jadi kita buat nama programnya itu fun gitu. Jadi misalnya Anda pengen membuat program budaya untuk morning briefing, misalnya apa? Jangan namanya itu cuma morning briefing, namanya itu dibuat yang aneh dan mudah diingat dan orang ingat namanya aja udah lucu gitu ya. Sudah membuat kemudian mereka tuh semangat gitu. Ya dalam melakukan sebuah perubahan budaya. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi basic rules-nya adalah fun dalam membuat sebuah program budaya. Ya, kira-kira begitu. Nanti kalau sudah Pak Andi ini ya. Dan biasanya di akhir tahun ya, ketika kita memulai sebuah program di akhir tahunnya itu biasanya kita melakukan yang namanya culture festival. Jadi ada laporan kegiatan, kinerja unitnya bagaimana ya ketika melakukan nilai-nilai budaya itu. Kemudian ada survei karyawan, ada observasi lapangan. Oke, kayak tadi itu kan sebetulnya kita observasi apa sih yang terjadi. Ternyata ada yang menulis kepada dokter ortopedinya I love, ada testimoni pasien. Ya kita observasi. Oh ternyata mereka sudah buat lembar apa namanya itu masukan dari pasien. Ya. Nah tinggal kita tambahkan biasanya survei karyawan. Apakah nilai-nilai itu sudah mereka pahami atau belum? Sampai di tahap mana sih? Buy-in kah? Ya atau di tahap awareness kah atau apa? Oke. Dan biasanya ya supaya fun tadi itu ada lomba-lomba, ada kategori pemenang, ada culture champion namanya. Ya kan, syukur-syukur dikasih hadiah umroh gitu ya, culture championnya. Jadi itu namanya culture festival. Jadi membuat budaya itu jadi seneng gitu. Ya, jadi menyenangkan. Kira gitu. Gimana Pak? Udah Dok, ketemu. Saya share ya. Tadi share dulu, nanti baru kita tutup ya, karena ini sudah materi saya kayaknya udah selesai, tinggal kita tutup dengan film. Jadi ini tadi yang saya maksud dengan fun tadi itu, kita berusaha untuk membuat program budaya, bukan saya ya, bukan konsultan yang buat ini, yang buat itu mereka sendiri. Dan itu ketika membuat itu ya guyu lucu gitu. Jadi mereka ya seneng gitu ya dalam membuat budaya. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Karena kita konsultannya ya insya Allah inilah boleh ya, dan ini bukan rahasia. Jadi kita itu membuat sama kita wawancarai, kita dapat satu nilai yang kita namai satu misi di rumah sakit ini, yaitu sejahtera, adil, tulus, komitmen, dan profesional. Nah coba panjenengan lihat tuh nama-nama program budaya kita tuh. Lucu-lucu Bapak Ibu. Jadi jangan membuat stres gitu. Misalnya ya Mbak Jumarse lombakan Jumat bersih. Ini kan menarik kan? Jadi program budaya itu dibuat nama-nama yang lucu-lucu. Mak Sirah itu warung yang terkenal di Lumajang. Maknai kerja sebagai sarana ibadah. Nah, kayak gitu loh ya. Gerapiak, gerakan pelayanan komunikatif. Guci alit ya, orang Lumajang pasti tahu kan guci alit ya. Gunakan cinta layani customer sulit. Nah, kayak gitu loh.
Nah, jadi kita tuh melihat aja udah wah menyenangkan sekali nih gitu ya. Jadi melihat program budaya itu bukan sesuatu yang memberatkan ya, tetapi sesuatu yang memang membuat kita bahagia gitu ya, fun gitu dalam melakukannya. Eksotis itu Lumajang itu kan punya jargon ya. Kabupaten Lumajang itu Lumajang eksotis nama jargonnya. Ya orang Lumajang pasti tahu tuh. Nah, itu kita jadikan salah satu program budaya di rumah sakit namanya Executive Leader Meeting ya. Jadi pertemuan para leader. Nah, kira-kira begitu. Baik, sudah cukup Pak Andi, saya kira. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya ingin setelkan sebuah film ya. Dok, ada beberapa pertanyaan mungkin, Dok. Oh gitu. Pertanyaan dulu apa film dulu nih? Kayaknya filmnya terakhir nanti. Oke, nanti film yang Lumajang terakhir ya. Baik, silakan Pak Andi. Kalau monggo dibacakan. Sebelum saya bacakan, mungkin ada yang mau open mic, kami persilakan langsung bertanya secara live. Kalau tidak ada Bapak Ibu, boleh bertanya, boleh menambahi ya, menguatkan tentang cerita-cerita tadi yang sudah Dr. Arif sampaikan, entah itu tentang value, entah tentang di organisasi Bapak Ibu, teman-teman monggo. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi acara bagi organisasi yang lainnya. Suaranya masuk Pak Andi? Masuk. Ini Pak Bupati Lumajang, Cak Torik, ini direkturnya. Itu rompinya AOC ya, Agent of Change ya. Ini masih belum. Tak peduli betapa jauh, betapa lama jalan yang sudah kita lalui. Kita memasuki era baru. Era 4.0 dan seterusnya. Kita putar haluan sekarang juga. Bismillah. Itu Dr. Novi itu yang depan ya, Ketua Komite Medik. Kenapa kita berhenti di lampu merah? Ada yang bisa jawab nggak? Betul, ya karena sudah atuh. Sekarang kalau lampu merahnya jam 2:30 malam, Anda berhenti apa enggak? Iya, ini masalahnya. Engkau Pak Bupati ngomong siap berubah, siap sampai rumah sakit, bentak pasien meneh. Hanya sama Malang itu simpel Pak. Kalau di Melbourne lampu kuning, mereka itu ngerem. Kalau di Malang itu ngegas, itu bedanya. Jadi kita itu kadang-kadang tinggal aturan, betul? Itu yang saya nggak mau. Kita harus komitmen. Itu nilai keempat. Komitmen itu kalau ditanya siap berubah, siap. Itu komitmen. Siap berubah? Ini Pak Bupati. Pak Bupati Lumajang. Kita tidak cukup bekerja keras. Ada banyak orang yang bekerja keras, iya. Ada banyak orang yang berkeringat, iya. Ada banyak orang yang berpeluh-peluh, iya. Tetapi hari ini yang harus kita lakukan lebih dari kerja keras adalah kerja cerdas. Tadi Dr. Arif bilang bahwa perubahan itu tidak nyaman.
dari zona nyaman menjadi tidak nyaman. Dan kami berdua merasakan itu. Kami berdua dirasani, kami berdua dicaci maki. Tapi itu tidak menjadi soal, karena kami berniat menjadi pelayan masyarakat dengan satu komitmen akan melayani rakyat dengan baik. Smart Hospital. Komitmen profesional. Terima kasih. Ya, saya tutup, saya kembalikan ke Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.